Kembali lagi di pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Perhatikan gambar yang di bawah ini. Ini merupakan gambar pembakaran kembang api, di mana reaksi ini berlangsung sangat cepat. Sedangkan gambar kedua merupakan korosi pada besi. Proses korosi pada besi ini berlangsung sangat lama atau membutuhkan waktu yang lama. Berdasarkan gambar tersebut, menunjukkan bahwa ada reaksi berlangsung cepat dan ada reaksi yang berlangsung lambat. Hal ini sangat berhubungan dengan laju reaksi. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi laju reaksi? Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4, yaitu yang pertama, konsentrasi, yang kedua, suhu, yang ketiga, luas permukaan, dan yang keempat adalah katalis. Baiklah, sekarang kita bahas satu persatu. Pertama, konsentrasi. Sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana cara perhitungan konsentrasi suatu zat, di mana konsentrasi merupakan kepekatan atau jumlah mol per liter dalam suatu larutan. Nah, berikut adalah reaksi kapur tulis yang mengandung CaCO3 dengan HCl yang menghasilkan gelembung CO2. Reaksinya, CaCO3 solid ditambah 2 HCl aqueous membentuk CaCl2 aqueous ditambah H2O liquid ditambah CO2 gas. Nah, kita bisa lihat data hasil percobaan di mana ketika CaCO3 10 gram ditambahkan dengan 10 ml HCl 4 molar atau 4M dengan waktu 20 detik, gelembung CO2 yang terbentuk pada air suling seperti pada gambar percobaan di samping sangat banyak. Nah, ketika CaCO3 10 gram ditambah dengan 10 ml HCl 2 molar dalam waktu 20 detik, gelembung CO2 pada air suling sedikit atau semakin sedikit. Nah, berdasarkan hasil percobaan ini membuktikan bahwa semakin besar konsentrasi, laju reaksi akan semakin cepat. Mengapa konsentrasi bisa mempengaruhi laju reaksi? Baiklah, untuk menjawab tersebut, perhatikan gambar analogi berikut. Nah, di sini partikel kapur berbentuk bulat yang berwarna coklat, di mana kita misalkan molekulnya ada 7. Nah, sedangkan partikel HCl 4 molar yang berwarna segitiga, yang berwarna biru maksud saya dan berbentuk segitiga, kita lihat pada gambar pertama sangat rapat karena konsentrasinya yang sangat pekat, sehingga menghasilkan tumbukan antar partikel kapur dan HCl 4M itu semakin banyak. Sedangkan pada gambar kedua, partikel kapur yang sama bereaksi dengan partikel HCl yang renggang karena konsentrasinya yang rendah, akan menghasilkan tumbukan antar partikel kapur dan HCl2M sangat sedikit, sehingga reaksi berlangsung lambat. Zat yang konsentrasinya besar mengandung jumlah partikel yang lebih banyak, sehingga partikel-partikelnya tersusun lebih rapat dibandingkan zat yang konsentrasinya rendah. Partikel yang susunannya lebih rapat akan lebih sering bertumbukan dibandingkan dengan partikel yang susunannya renggang, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Jadi kesimpulannya, semakin besar konsentrasi mengakibatkan semakin banyak terjadi tumbukan antar partikel, sehingga laju reaksi semakin cepat. Yang kedua adalah luas permukaan.
Kita lihat pada gambar di mana gula pasir memiliki bidang sentuh yang banyak dan luas, sedangkan gula batu memiliki bidang sentuh yang sedikit. Jadi, semakin kecil ukuran suatu zat dalam jumlah massa yang sama, ingat di sini massanya yang sama, luas bidang sentuhnya semakin banyak dan semakin luas permukaan reaksi, maka laju reaksi semakin besar. Mengapa luas permukaan bidang sentuh mempengaruhi laju reaksi? Perhatikan gambar analogi berikut, di mana gambar pertama merupakan ilustrasi molekul satu gula batu, sedangkan gambar kedua merupakan ilustrasi molekul gula pasir. Kita lihat pada gambar yang pertama, yaitu ilustrasi molekul satu gula batu, ada bidang yang tidak bisa menyentuh molekul Z, yaitu bidang FGJK yang dikelilingi oleh molekul-molekul lain, sehingga tidak semua bersentuhan dengan molekul Z atau zat bereaksi yang lainnya. Nah, berbeda halnya ketika luas permukaannya diperbesar, misalnya menjadi gula pasir atau gula serbuk, kita bisa lihat gambar di mana semua bisa bersentuh, semua molekul yang berwarna pink yang kita analogikan sebagai gula pasir bisa bersentuhan dengan molekul lain, sehingga tumbukannya akan semakin cepat dan semakin banyak yang mengakibatkan laju reaksi semakin cepat. Hal ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, di mana gula pasir lebih cepat larut dibandingkan gula batu pada larutan atau pada air yang panas. Nah, faktor yang ketiga yang mempengaruhi laju reaksi adalah suhu. Kita lihat pada gambar pertama, kita analogikan pelarutan gula pasir pada suhu panas. Sedangkan gambar kedua merupakan pelarutan gula pasir pada suhu dingin. Kita bisa lihat gerakan partikel pada suhu dingin sangat lambat, sedangkan gerakan partikel pada suhu panas sangat cepat. Nah, jika suatu zat dipanaskan, partikel-partikel zat tersebut menyerap kalor, sehingga pergerakan partikel menjadi lebih cepat. Akibatnya, semakin banyak tumbukan antar molekul bereaksi, sehingga reaksi akan berlangsung cepat. Sedangkan berlaku sebaliknya, semakin rendah suhu reaksi, maka laju reaksi akan semakin lambat. Nah, faktor yang keempat yang mempengaruhi laju reaksi adalah katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi yang mengakibatkan semakin banyak tumbukan, sehingga kompleks teraktivasi lebih mudah terbentuk dan reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Inhibitor adalah zat yang dapat memperlambat laju reaksi. Dalam reaksi kimia, katalis tidak ikut bereaksi secara tetap atau permanen, sehingga dianggap tidak ikut bereaksi karena akan terbentuk kembali. Nah, jenis-jenis katalis ada pertama katalis homogen, yaitu katalis yang wujudnya sama dengan wujud zat-zat bereaksi. Contohnya, pembuatan gas SO3 menggunakan katalis gas NO2. Katalis heterogen adalah katalis yang wujudnya berbeda dengan bereaksi. Contohnya, reaksi hidrogenasi etena C2H4 yang berwujud gas dengan katalis logam nikel yang berwujud padat. Nah, sedangkan yang terakhir adalah biokatalis. Adalah katalis yang mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Biokatalis juga dikenal dengan nama enzim. Nah,
Adapun kesimpulan yang dapat kita peroleh pada pembelajaran kali ini adalah bahwa faktor-faktor yang pengaruh laju reaksi adalah konsentrasi, di mana semakin besar konsentrasi maka semakin besar laju reaksi dan semakin cepat reaksinya. Yang kedua adalah suhu, semakin tinggi suhu maka semakin besar laju reaksi dan semakin cepat reaksinya. Yang ketiga adalah luas permukaan, bahwa semakin luas permukaan bidang sentuh, maka semakin besar laju reaksi dan semakin cepat reaksinya. Dan yang terakhir adalah katalis. Katalis dapat mempercepat laju reaksi, namun tidak ikut bereaksi. Terima kasih, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.